Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, bertemu kembali kita di Elektronik Bisnis di pertemuan yang ke berapa sekarang? Kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-9 ya. Di bisnis di pertemuan yang ke-9. Nah, setelah UTS ini kita masih ada sekitar 4 kali pertemuan lagi sebelum kita masuk ke UAS. Jadi berarti sekitar 1 bulan lagi. Nanti kira-kira UASnya di bulan Januari ya. Di bulan Januari awal nanti kita sudah ujian akhir semester. Oke, teman-teman semua, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai electronic government atau yang sering disingkat adalah e-government ya, yang disingkat mengenai e-government. Saya yakin teman-teman semua secara tidak langsung pernah menggunakan layanan dari electronic government ini sendiri ya. Tadi government yang mana atau satuan kerja dari pemerintahan yang mana yang teman-teman gunakan ya. Salah satu bentuk e-government yang mungkin teman-teman semua pernah pakai atau pernah gunakan mungkin seperti ini. Ketika teman-teman semua kena tilang mungkin pernah membayar menggunakan e-tilang ya, dikasih nomor Priva atau nomor virtual bank pemerintah, kemudian diminta untuk membayar online. Nah, itu salah satu bentuk electronic government. Atau mungkin pernah ikut seleksi di perguruan tinggi negeri di PTN ya, pakai SBNMPTN ya, biasanya kita daftar dulu. Nah, itu salah satu bentuk lain juga dari e-government. Ataupun teman-teman semua yang di Jawa Tengah kalau membayar pajaknya pakai aplikasi Sakpole, itu dari Pemprov Jateng ya, yang mengenai layanan sistem pembayaran satu atap atau pembayaran pajak kendaraan. Itu juga salah satu bentuk dari layanan e-government atau electronic government. Nah, kalau seperti itu sebenarnya apa itu e-government? Kalau tadi yang dicontohkan seperti di atas, ya secara garis besarnya atau secara singkatnya adalah e-government itu bisa didefinisikan bahwa pelibatan teknologi informasi atau penelibatan teknologi di dalam pemerintahan ya, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik ya, electronic government, e-government itu seperti itu. Jadi bagaimana upaya pemerintah melibatkan teknologi informasi ya, untuk meningkatkan mutu layanan terhadap publik, terhadap masyarakat. Nah, publiknya siapa saja yang dilayani? Ya bisa jadi publiknya itu adalah masyarakat secara umum, ya. Bisa jadi publiknya itu adalah sesama government atau layanan antar institusi, atau bisa jadi publiknya itu juga dari bisnis atau dari pelaku-pelaku usaha. Intinya bagaimana pemerintah itu meningkatkan mutu layanan publik dengan menggunakan teknologi informasi. Itu salah satu contohnya atau salah satu definisi secara garis besarnya atau secara umumnya. Walaupun nanti teman-teman semua kalau melihat di buku panduan atau di modul mungkin ada pengertian yang lain mengenai e-government, tapi untuk mempermudah pemahaman ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi pelibatan teknologi informasi di dalam tata kelola pemerintahan kita, e-government. Nah, kemudian e-government itu sendiri apa saja jenis-jenisnya atau bagaimana bentuk-bentuk layanan dari e-government. Dari e-government kalau kita bagi-bagi berdasarkan kriteria-kriteria layanannya atau kita bagi berdasarkan siapa yang dilayani atau siapa yang mendapatkan layanan dari electronic government itu sendiri, ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada namanya G2C atau government to citizen, dari pemerintahan kepada masyarakat. Nah, salah satu contoh bentuk layanan adalah layanan Dukcapil Kemendagri.go.id. Kalau masyarakat mau membuat akta online atau layanan pembuatan kartu anak secara online, nah bisa menggunakan layanan ini. Namanya layanan online .dukcapil.kemendagri.go.id.
Ini government to citizen, bagaimana pemerintah membuat layanannya kepada masyarakat. Yang kedua, G2B atau government to business, yaitu layanan ya yang diberikan dari government kepada para pelaku bisnis. Ini salah satu contohnya dari Kementerian Perdagangan. Intrade kemendak.go.id ini salah satu layanan berbasis website yang digunakan Kemendagri untuk memberikan layanan kepada publik mengenai perizinan ekspor impor. Ataupun teman-teman semua pernah mengikuti lelang online yang diselenggarakan oleh pemerintah dari situsnya pemerintah, itu juga salah satu bentuk transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam melakukan pemerintahannya melalui electronic government. Itu bisa B2C atau bisa G2C, bisa G2B, bisa bisnis juga kalau lelang ya. Kemudian yang ketiga ada namanya G2G atau government to government. Ini proses antar government dari satu institusi atau dari satu instansi kepada instansi yang lainnya. Contohnya adalah Bcare bpjs.go.id. Ini salah satu layanan e-government antar instansi. Nah, ketika satu puskesmas pengen memberikan rujukan kepada rumah sakit atau vaskes di atasnya, rujukan kesehatan terhadap pasien, nah, ini menggunakan salah satu layanan namanya Bcare bpjs kesehatan go.id untuk memberikan layanan e-government antar instansi. Yang keempat ada G2E atau government to employee. Jadi pemerintahannya terhadap employee-nya atau karyawannya atau pekerjanya. Nah, salah satu contohnya adalah absen online ini yang diselenggarakan oleh Pemkab Magelang, namanya SEMAR, Sistem Informasi Absensi Aparatur ya, SEMAR. Nah, ini beberapa bentuk beberapa contoh ya dari bentuk-bentuk e-government. Lalu dikelompokkan berdasarkan bentuk layanannya atau kepada siapa sistem itu memberikan layanan. Ini beberapa bentuk dari e-government. Nah, kalau kita ketahui sendiri bahwa penerapan sebuah sistem informasi itu pasti punya tantangan tersendiri, apalagi kalau dibenturkan dengan sumber daya manusia, dibenturkan dengan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, apa saja bentuk-bentuk atau apa saja masalah-masalah yang harus dihadapi atau yang harus diselesaikan pada penerapan electronic government ini sendiri. Nah, ini beberapa hambatan yang bisa terjadi atau yang mungkin terjadi ketika menerapkan sebuah e-government, baik secara teknis maupun secara non-teknisnya. Beberapa permasalahan yang pertama adalah kultur berbagi belum ada. Kita tahu bahwa yang namanya sistem informasi, supaya bisa terjadinya pertukaran data ya harus mau berbagi data ya, untuk menciptakan sebuah sistem yang bagus, untuk menciptakan sebuah electronic government yang sinergi antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Karena tidak mau bahwa government itu yang merupakan satu kesatuan, ada bersinggungan dengan institusi A, B, C, D. Nah, harus mau saling membuka data atau berbagi. Nah, ini kultur ini biasanya belum ada untuk bisa saling berbagi data. Padahal data merupakan sumber utama dari sebuah sistem informasi. Yang kedua adalah kultur mendokumentasikan belum lazim. Nah, nih dokumen ini juga sama ya, menjadi hambatan tersendiri juga. Bagaimana sebuah sistem informasi itu mampu memberikan informasi kalau tidak ada dokumentasi datanya ya, atau dokumentasinya belum sesuai, metadatanya belum sesuai. Ini juga menjadi hambatan atau tantangan tersendiri. Kemudian yang ketiga, langkahnya SDM yang handal. Jadi sumber daya manusia ini bisa berarti orang yang menciptakan sistemnya atau orang yang menggunakan sistemnya ya. Langkahnya SDM yang handal. Tapi mungkin beberapa saat ini melalui instruksi Presiden percepatan penerapan e-government mungkin sudah mulai marak. Beberapa tahun yang lalu rekrutan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya electronic government ini.
salah satu upayanya. Karena adanya kelangkaan sekarang dibuka. Ya walaupun memang belum seluruhnya, karena kebanyakan sumber daya manusia yang dia handal, biasanya dia berjalan sendiri atau freelance, atau biasanya dia ikut instansi yang swasta yang besar karena mungkin salary-nya lebih besar atau yang lain. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Yang kita tahu kalau disesuaikan dengan APBD-nya masing-masing, kalau berkaitan dengan pemerintahan daerah, pusat dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai atau belum, sudah mampu atau belum untuk membuat sebuah electronic government. Karena di dalamnya juga perlu infrastruktur, tidak hanya sistem informasinya saja, tapi perangkat keras yang lainnya juga perlu. Kita membuat website yang bagus, tapi di situ jaringannya belum memenuhi semua atau belum ada di daerah-daerah tertentu. Ya percuma juga, ya percuma juga. Infrastruktur ini menjadi penting. Kemudian tempat akses yang terbatas, ini juga berkaitan dengan infrastrukturnya. Kapan dan bagaimana caranya supaya, kalau tadi kaitnya dengan G2C, government to citizen, supaya masyarakat itu bisa mengakses suatu pemerintahan di pusat pemerintahannya lancar, tapi ketika di daerah-daerahnya atau di desa-desa yang disangka oleh pemerintah kabupaten atau pemerintahannya itu belum ada tempat yang digunakan untuk mengakses, ya sangat terbatas, juga kurang efisien juga dalam penerapan dari electronic government. Nah, ini beberapa hambatan atau beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika kita ingin menerapkan e-government, ya, secara teknis ataupun non teknis. Kalau non teknisnya tadi mengenai kultur, itu kan berdasarkan kebiasaan, kemudian sumber daya manusia, ya, yang nomor 4 dan nomor 5 sifatnya adalah teknis, infrastruktur dan tempat akses yang terbatas. Jadi harus saling memberikan solusi, ya, baik dari kulturnya ataupun dari infrastrukturnya. Nah, kalau tadi hambatan, kemudian permasalahan apa yang menghambat e-government di Indonesia? Ini ada 7, ya, di ringkasannya ada 7 permasalahan e-government. Yang pertama adalah knowledge level atau level pengetahuan. Mungkin tidak semuanya punya pengetahuan atau punya kemampuan mengenai informasi teknologi dan informasi, ya, sumber daya manusianya di dalam pemerintahan itu sendiri. Mungkin yang milenial ataupun yang muda-muda, ya, mengenai knowledge levelnya, penggunaan teknologi informasinya bisa, tapi bagaimana untuk Bapak Ibu aparatur yang sudah berumur, yang mungkin dalam masanya dia belum terlalu familiar dengan teknologi. Ini juga menjadi masalah sendiri mengenai knowledge level. Kemudian organizational level ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana ketika pemerintahan itu tersentral, ya, di pusat, maka susah untuk menggunakan e-government ini sendiri karena berkaitan dengan organization levelnya, level pengambilan keputusan di dalam electronic government. Kita maunya cepat, tapi karena organization level jadi tidak bisa atau menghambat, ya, menjadi permasalahan di dalam penerapan electronic government. Yang ketiga adalah financial level. Kalau tadi, ya, ketika kita mau menerapkan electronic government yang melibatkan ICT, tentunya memerlukan financial level, kemampuan untuk melakukan pembiayaan terhadap e-government ini sendiri, baik infrastrukturnya ataupun sistem informasinya. Karena masing-masing daerah mungkin punya keterbatasan untuk menganggarkan. Kemudian yang keempat adalah legal level atau payung hukumnya, ya. Payung hukum penerapan e-government ini juga merupakan hal yang penting juga, selain tadi faktor-faktor teknis yang lainnya.
Ini karena dalam sebuah pemerintahan perlu ada sebuah payung hukum sebelum menerapkan sebuah kebijakan atau sebelum melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, ini menjadi permasalahan juga ketika legalnya belum ada, maka ya belum bisa diterapkan karena tidak ada payung hukumnya. Kemudian yang kelima adalah manajemen level. Manajemen level bagaimana tingkatan manajemen ya pengelolaan di dalam electronic government ini sendiri. Ini juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Ini bersinggungan langsung dengan organization level. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah technical level. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah teknis, bagaimana membangun aplikasi, bagaimana membangun jaringan dan lain sebagainya, bagaimana ketersediaan jaringannya, bagaimana ketersediaan tadi aksesnya. Ini juga menjadi permasalahan karena kita tahu sendiri di daerah Indonesia mungkin tidak semuanya bisa terjangkau sistem informasi ya. Di daerah-daerah tertentu bahkan mungkin masih ada ya, mungkin masih ada yang blank spot atau mungkin kalaupun tidak blank spot ya koneksinya tidak selancar ya, tidak belum sampai 4G sehingga kalau digunakan untuk mengakses situs-situs tertentu loadingnya lama atau berat atau bagaimana. Kemudian yang ketujuh adalah culture level tadi ya, bagaimana kultur untuk mendokumentasikan, kemudian kebiasaan untuk menggunakan teknologi informasi. Karena di dalam transformasi dari manual ke dalam digital, yang perlu didigitalkan tidak hanya dokumennya saja, tapi juga pola pikir dari sumber daya manusianya juga harus berubah menjadi pola pikir digital. Ya, bagaimana kita mensikapi hal-hal yang tuntutannya adalah digital. Ya, kalau tidak hanya dokumennya saja, tapi juga manusianya juga harus punya visi yang digital. Ini beberapa penerapan permasalahan di dalam e-government di Indonesia. Nah, kemudian atas permasalahan dan hambatan tersebut sebenarnya pemerintah juga tidak tinggal diam. Ini sudah dimulai tahun 2003 mengenai Impres e-government tentang berbagai macam kebijakan dan strategi nasional mengenai pengembangan e-government. Di sudah 17 tahun yang lalu ya, ada instruksi Presiden e-government mengenai electronic government. Nah, apa saja langkah-langkah yang sebenarnya sudah diambil oleh pemerintah mengenai e-government ini sendiri. Yang pertama mengenai pengembangan sistem layanan yang handal. Ya, pemerintah melalui Impres ini memberikan arahan bagaimana supaya bisa memberikan sebuah sistem layanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Ya, salah satu solusinya adalah menggunakan berbasis internet, ya, berbasis internet menggunakan website. Salah satunya. Kemudian yang kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintahan. Nah, ini berkaitan dengan tadi manajemen, bagaimana menata sistem dan proses kerja yang tadinya proses kerjanya secara konvensional kemudian dirubah atau disesuaikan menjadi proses kerja yang digital, tidak lagi menggunakan kertas kemudian menggunakan digital yang lebih terpercaya atau yang lebih bisa diandalkan. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Teknologi informasi yang sudah dimiliki dimanfaatkan secara optimal. Apapun itu, ya baik mengenai sistem informasinya, atau pemantauannya, atau dalam perancangannya, atau dalam implementasinya, itu memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi. Nah, melibatkan dunia usaha. Nah, untuk membuat sebuah lompatan-lompatan perlu menggandeng dunia usaha dalam penerapan electronic government, ya, serta industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Ya, untuk melakukan percepatan, ya, karena di dalam penerapan e-government juga memerlukan tadi ya telekomunikasi untuk jalurnya dan teknologi informasi untuk prosesnya. Kemudian pemerintah juga menerapkan strategi kelima yaitu mengenai sumber daya manusia. Ya, bagaimana meningkatkan kapasitas dari SDM baik di pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah supaya e-government ini benar-benar bisa berjalan. Kemudian yang keenam adalah
melakukan pengembangan e-government, ya, baik dalam persiapan, pemantapan, dan pemanfaatan. Dikembangkan mungkin ya sudah ada e-government-nya, sudah ada embrio-embrio e-government, ditingkatkan, dimantapkan kembali supaya benar-benar e-government ini bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kepada publik. Nah, ini beberapa langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai e-government. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Pak, saya pernah mendengar yang namanya smart city, kota yang cerdas. Terus apa bedanya, Pak, antara smart city, mungkin yang pernah berjalan bahwa kabupaten ini adalah smart city atau di tempat tertentu adalah smart city. Apa itu smart city dan apa bedanya dengan e-government? Nah, silahkan teman-teman semua cari apa bedanya smart city dengan e-government. Silahkan tulis jawaban teman-teman semua di Word, kemudian upload di LMS. Silahkan teman-teman semua boleh cari resource-nya di internet, mau di buku boleh, mau di internet boleh, mau di situs YouTube boleh, mau di, yang jelas sumbernya jelas ya, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan cari resource-nya, silahkan cari perbedaannya, kemudian tuliskan di selembar, bukan di selembar kertas ya, di MS Word dalam dokumennya. Silakan gunakan bahasa sendiri, jangan cuma copy paste ya. Kalau mungkin ada pengertian tertentu di dalam sebuah situs atau di jurnal atau di buku, silakan dibaca, kemudian tuliskan dengan tulisan teman-teman sendiri, dengan bahasa teman-teman sendiri di dalam pekerjaannya, ya, di dalam papernya. Silakan teman-teman semua sebutkan atau jelaskan mengenai perbedaan electronic government dengan smart city. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk presensi di situs LMS ini. Jangan lupa presensi, kemudian silahkan dikerjakan tugasnya. Tugasnya saya beri waktu 1 minggu ya, sampai minggu depan mungkin karena ada yang sedang KKP, tapi absensinya tetap sesuai dengan jadwal mata kuliahnya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Kemudian kalau ada yang perlu dibaca-baca mungkin penjelasan ini secara ringkas, kemudian secara rigidnya akan ada di modul, silahkan bisa dibuka modulnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum LMS ini atau bisa chat melalui layanan yang ada di LMS ini. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Tetap sehat, stay at home. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.